Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Nah sekalian, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya pada kita semua untuk bisa kembali bermajlis dalam dars am kita, membaca dari kitab Syama'il Muhammadiyah, membaca tentang kisah-kisah dan sifat-sifat dan gambaran-gambaran yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kaji ini menjadikan kita semakin kenal pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kecintaan kita kepada beliau semakin mendalam sehingga semangat kita untuk meniru sunnah-sunnahnya juga semakin meningkat insyaallah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi Ustadz ingin menekankan pada antum semuanya untuk memaksimalkan diri di dalam upaya membiasakan diri mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya sholat-sholat sunnah dahulu, ya maksimalkan dahulu itu. Jadi sebenarnya seharusnya kalau habis sholat tuh nggak usah harus disuruh, gitu. Nggak perlu sebenarnya, udah langsung paham sendiri aja. Habis sholat sunnah selesai dzikir, selesai doa, sudah semuanya sudah sholat sunnah. Nggak usah harus ada yang manggil, ayo shollu sholatul nafilah, shollu sholatan nafilah. Ya baik juga sih mau diingatkan nggak apa-apa, cuma seharusnya tidak perlu, sudah semuanya harus bergerak. Dan itu kebiasaan untuk mengamalkan sholat sunnah itu memang harus dibiasakan sejak muda. Ya, sejak masa-masa umur seperti antum ini, kalau sudah terbiasa sholat sunnah setiap hari, rawatibnya itu berjalan dengan baik, nanti kalau nggak melaksanakan sholat sunnah itu rasanya ada yang kurang. Ya, kalau sudah terbiasa nanti ada yang kurang. Apalagi kalau malam nanti membiasakan diri dengan qiyamul lail. Ya, bangun jam 3 itu langsung ya wudu, persiapan, langsung kemudian sholat qiyamul lail dilaksanakan biasanya di mana? Di masjid ya. Biasanya di masjid atau mungkin di aula, di bawah atau mungkin di tempat-tempat yang mungkin ditentukan. Silahkan dibiasakan. Dibiasakan. Ya, supaya betul-betul menjadi pembiasaan. Karena kalau tidak ya kita yang rugi. Karena amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nawafil ini mengantarkan kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, wala yazalu 'abdi yataqarrabuna ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan bahwa hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil. Ya, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, amalan-amalan sunnah yang lain itu, ya, hatta uhibbahu, sampai kemudian aku mencintainya. Ya, aku mencintai hamba itu. Siapa yang nggak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau kita nggak pernah merasa ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sebenarnya kita nggak punya cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang punya cinta sama Allah akan sangat ingin untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa diri kita ini punya cinta sama Allah itu pasti karena kita ingin untuk dicintai oleh Allah. Dan pada siapapun, kalau antum ingin dicintai oleh orang tua, kalau antum mencintai orang tua, pasti antum juga ingin dicintai oleh orang
tua. Itu bukti pertamanya. Tapi kalau kita di dalam hati kita ini cuek, ya nggak peduli mau cinta atau nggak cinta, itu berarti menunjukkan kita nggak peduli sama dia, nggak punya kecintaan, nggak punya perhatian sama dia. Bayangkan kalau perasaan itu ada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan konsekuensi daripada tauhid kita. Konsekuensi mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, mengakui Allah sebagai ilahuna, ma'budnya kita, itu konsekuensi pertamanya harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak mencintai Allah sebelum cinta pada segalanya, berarti kita sebenarnya sedang tidak menghamba sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sempurna itu tauhidnya. Ya, nggak sempurna itu imannya. Bukan hanya nggak sempurna, bisa jadi rusak. Apalagi kalau kemudian meletakkan kecintaan kepada selain Allah melebihi cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cinta sama sesama manusia melebihi cintanya sama Allah. Cinta sama harta melebihi cintanya sama Allah. Cinta sama jabatan melebihi cintanya sama Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu masuk dalam apa? Syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 165 itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan apa? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Dan di antara umat manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu sekutu, syirik, menyamakan selain Allah sama dengan Allah Subhanahu wa taala secara derajatnya, tingkatannya dan penghormatannya. Dan di situ yang disebut secara khusus oleh Allah dalam ayat itu apa? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai sekutu-sekutu itu seperti mana mereka mencintai Allah. Ya. Artinya apa? Urusan kecintaan ini nggak boleh ada di dalam hati kita melebihi cinta atau menyamakan cinta kita kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala atau siapapun selain Allah Subhanahu wa taala melebihi atau menyamai cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu konsekuensi tauhid kita. Konsekuensi tauhidnya seorang mukmin apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Nah, bukti cinta kita kepada Allah adalah kita ingin dicintai oleh Allah. Ya. Sarana supaya kita dicintai oleh Allah adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Amal-amal nawafil. Dalilnya tadi Allah sendiri yang bilang, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amal-amal nawafilnya sampai aku mencintainya. Berarti amal-amal nawafil itu, sunnah-sunnah, amalan-amalan tambahan yang enggak wajib-wajib itu mengantarkan kita kepada dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam ayat Allah berfirman apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni madza yuhibbukumullah. Coba perhatikan. Katakanlah wahai Muhammad, katakan pada mereka, kalau benar-benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah. Aku di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Berarti apa? Mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, ya, itu membawa kepada cinta Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Ya, maka dari itu Ustaz ingin ingatkan ini, ya. Ayo dibiasakan semuanya berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah, amal-amal nawafil dalam rangka untuk apa? Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita sholat sunnah niatnya untuk dapat cintanya Allah? Lah terus hidup kamu mau apa lagi kalau nggak nyari cinta Allah? Hidup kita ini semuanya nyari cinta Allah. Hidup kita semua ini nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita korbankan semua hidup kita ini, yang penting Allah ridho. Ya, yang penting Allah ridho, yang penting Allah cinta sama kita. Karena memang tujuan hidup kita adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau itu adalah jalan kecintaan Allah, maka kejar, masuk di sana. Biasakan diri kamu untuk hal tersebut.
amalkan keseharian. Banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala, minta supaya kita bisa mencintai Allah dan minta supaya kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua diberikan taufik dan kemudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada bab apa kemarin? Hah? Bab majaa fi haya'i Rasulillah ya. Terakhir ya. Sudah sampai di situ ya? Hah? Sudah sampai hijamah? Sudah selesai hijamah? Hah? Hah? Ayo, berarti kemarin selesai bab haya. Sekarang masuk pada bab hijamah. Ya. Baik, bab ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hijamah? Hijamah adalah berbekam. Ya, bekam itu. Ya, kalau sekarang pakai alatnya, ada alat bekam itu ya, dipompa itu. Kalau zaman dulu orang boleh hijamah menggunakan apa? Api. Ya kan? Api masuk botol kemudian di kop begitu ya. Antum kan diajari itu kan? Nah, itu diamalkan itu. Nah, itu adalah cara pengobatan termasuk yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, para ulama berbicara apakah berhijamah itu kemudian benar-benar menjadi obat segala penyakit. Ya. Wallahu alam bisawab. Tidak ada seorang ulama pun yang mengklaim tentang hal tersebut. Walaupun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ya, tadawau bil hijamah, ya kan? Berobatlah kalian dengan hijamah. Bahwa hijamah sesuatu yang baik. Rasulullah juga mengamalkan hijamah. Ya, tetapi mengklaim bahwasanya hijamah menjadi obat segala sesuatu, tampaknya nggak ada dalil khusus dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi berhijamah itu baik. Bahkan terlalu banyak dalam berhijamah, endal ulama makruh. Ya, terlalu banyak. Jadi pagi hijamah, besok 2 hari lagi hijamah lagi gitu ya. Kecuali kalau memang ada penyakit tertentu dan memang obatnya betul-betul melalui hijamah tersebut. Sehingga dia harus mengejarkan kondisi tertentu. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau orang dalam kondisi hanya mencari apa istilahnya menjaga kesehatan dan sebagainya, terus kemudian 3 hari sekali atau 2 hari sekali hijamah, kira-kira darahnya habis nggak? Ya, bahaya. Ya, jadi hijamah betul bisa berobat, tapi kalau berlebih-lebihan juga menjadi sesuatu yang tidak disukai, bahkan bisa jadi menjadi madarat. Apapun kalau berlebih-lebihan akan menjadi madarat. Ya, nah, Rasulullah pernah berhijamah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan itu pada saat beliau memang memerlukan untuk berhijamah. Karena memang apa? Karena hijamah termasuk cara pengobatan yang saat itu di era itu sangat dikenal. Jadi saat itu obat-obat seperti obat kimia ya yang ada sekarang ini dan obat-obat yang mungkin bentuk-bentuk yang lain, akupuntur umpamanya. Tahu akupuntur? Yang ditusuk jarum itu ya, ada yang di badan ditusuk jarum ya, atau pengobatan apalagi lah, itu saat itu belum dikenal. Tapi di sana di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW sudah dikenal hijamah, sudah dikenal al-kai, tahu kai, besi yang dipanaskan itu, kemudian nanti kalau ada luka ditempelkan, nyos gitu ya, supaya langsung lukanya itu kering. Lalu kemudian dibiarkan berapa hari, nanti dia akan kering sendiri luka itu, menutup luka yang ada. Itu al-kai. Ya, walaupun Rasulullah tidak terlalu menyukai al-kai. Ya, Rasulullah berobat dengan cara-cara berhijamah, kemudian berobat dengan memakan bahan-bahan tertentu seperti habbatus sauda. Ya, dan Rasulullah SAW katakan habbatus sauda dawa'un likulli da. Ya, habbatus sauda itu obat untuk segala penyakit, walaupun itu bukan berarti kemudian secara menyeluruh ya, dalam arti kata semua penyakit akan sembuh dengan habbatus sauda, tapi seorang membiasakan diri banyak memakan habbatus sauda, maka insya Allah itu akan membantu tubuhnya untuk bisa menjaga diri dari penyakit. Nah, begitu maksudnya ya. Tapi sekali lagi, kalau berlebih-lebihan juga tidak baik ya. Ada orang kadang terlalu semangat mau mengamalkan katanya pengobatan sunnah, tapi kemudian berlebihan mengakibatkan pada madorot, ya. Atau ada orang kemudian terjerumus pada sebuah sikap yang berlebih-lebihan, anti terhadap temuan-temuan baru, umpamanya pengobatan medis yang ada sekarang, umpamanya ya menggunakan obat-obat kimiawi
Dia anti sama sekali, nggak mau, padahal dia sudah kondisinya sudah sangat darurat umpamanya, sehingga mengakibatkan akhirnya dia tidak tertolong. Bisa jadi. Nah, sikap sebegini juga tidak benar. Jadi sikapilah segala sesuatu itu secara secukupnya. Ya, obat-obat kimia itu, ya, walaupun betul itu adalah unsurnya bisa jadi racun buat tubuh kita. Ya, tetapi ketika dia dikonsumsi pada kadar tertentu, pada saat memang diperlukan, pada batas-batas yang sudah ditentukan, maka insya Allah itu bisa menjadi obat untuk menangani kondisi tertentu. Ya, apalagi dalam kondisi sedang berat-beratnya umpamanya, lalu kemudian diobati menggunakan obat-obat kimia untuk ngejarkan kondisinya supaya agak lebih ringan, supaya dia bisa istirahat, lalu dengan istirahat itu mengembalikan kesegaran tubuhnya dan seterusnya. Maka jangan jadi orang yang terlalu ekstrim anti terhadap pengobatan tertentu dan ekstrim terlalu kuat pada pengobatan tertentu. Karena sebenarnya kesembuhan itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Tadi ini barusan Syekh membahas sama kita kan? Ya, kesembuhan itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Jadi jangan orang kemudian merasa bahwasanya obat itulah yang menyembuhkan dia atau hijamah itulah yang menyembuhkan dia, bukan juga. Yang menyembuhkan adalah Allah. Adapun obat-obat itu hanya ikhtiar dan sarana yang mengantarkan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan takdir kesembuhan buat kita. Makanya kalau sakit selain berobat juga harus berdoa. Ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah kesembuhannya. Ya, minta supaya Allah Subhanahu wa taala berikan takdir kesembuhan, karena yang bisa merubah takdir seseorang adalah apa? Doa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ala kulli hal, ya, ma jaa fi hijamati Rasulillah. Kenapa kok tiba-tiba di sini Imam Tirmidzi membahas tentang hijamah? Ya, ini bab kitab membahas tentang apa? Akhlaknya Rasulullah, membahas tentang perilakunya Rasulullah. Tiba-tiba sekarang apa? Membahas tentang hijamah. Ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berobat. Karena beliau manusia, beliau itu sama seperti kita. Kadang beliau sakit, ya. Bahkan terakhir sebelum beliau wafat juga beliau sakit. Meninggalnya juga karena beliau sakit. Karena beliau manusia. Ya, sama seperti kita secara fisiknya. Tetapi beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau menjadi rasulnya. Ya. Sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau juga makan, minum, istirahat, tidur. Beliau juga berkeluarga. Beliau juga berobat. Nah, ini menunjukkan bagian dari syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita ambil pelajaran dari ini, bahwa beliau mengajarkan kepada kita bahwa kalau sakit ya berobatlah. Ya, kalau sakit berobatlah. Dengan apa? Dengan obat yang saat itu memang ada. Di zaman itu yang terkenal yang ada teknologi pengobatan menggunakan hijamah, maka Rasulullah menggunakan hijamah. Ya. Di zaman sekarang sudah berkembang teknologi pengobatan. Ada hijamah, ada akupuntur, ada pijat refleksi. Ya, tahu pijat refleksi? Ya, jadi nggak di sini? Yang sudah kan sama siapa yang ikut daurahnya Ustadz Adin? Untuk pijat refleksi. Siapa? Angkat tangan. Berapa orang? Cuma satu orang? Cuma satu orang yang ikut daurah? Apa? Jadi, tapi berapa orang yang ikut? Khamsah, 5 orang. Oh, nah itu ilmu penting itu, ya. Masya Allah. Jadi dengan syaraf-syaraf tertentu digerakkan lalu kemudian nanti membawa kesembuhan buat tubuh. Di zaman itu belum ada, Rasulullah nggak ada riwayat beliau pijat refleksi. Apakah karena Allah Subhanahu wa taala nggak mau memberikan ilmu itu pada beliau? Ya, enggak. Semua itu terjadi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, entah kenapa. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran bahwa beliau berobat dengan apa yang ada pada eranya beliau. Ini untuk menunjukkan tentang hal tersebut, ya. Baik. Dibaca, fadhal. Bismillah. Bismillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li asdiqaina wa li aqribaina wa li sairil muslimina ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Falastin wa fi kulli makanin wa zaman. قال المؤلف الإمام الترمذي في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. طيب. هنا الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن su'ila, jadi suatu hari Anas bin Malik ditanya tentang kasbil hajjam. Apa itu kasbil hajjam? Seorang tukang bekam yang mengambil upah. Ya, ini bagaimana mengambil upah dari berhijamah atau membekam orang. Ya. Sebagian orang menganggap bahwasanya hal tersebut tidak baik. Karena bagaimana kamu mengambil upah dari mengeluarkan darahnya orang, nah, gitu kan dianggapnya sepertinya kayak pekerjaan kotor lah begitu. Tapi di sini menjadi dalil, ya kemudian Anas bin Malik menjawabnya langsung dengan apa kisah atau riwayat tentang apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW, ya, qala ihtajama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah SAW itu juga berhijamah. Itu pertama beliau katakan demikian. Tadi udah kita bilang. Ini menjadi bukti atau dalil bahwa Rasulullah juga berusaha untuk mencari kesembuhan dan beliau berobat. Maka menjadi sunnah kita adalah juga berobat. Hajamahu Abu Taibah. Ada tukang hijamah pada saat itu namanya Abu Taibah. Abu Taibah ini seorang sahabat, tapi dia ini budak. Ya. Ustaz lupa pemiliknya siapa, ya, tapi beliau ini budak lah ya saat itu. Dan di zaman itu para budak itu pada pinter untuk hijamah, ya di zaman itu. Karena jadi budak itu ya harus bisa melayani tuannya, ya pinter berhijamah, pinter macam-macam. Ya mungkin pinter pijet juga mungkin ya, kalau saat itu perlu tuannya pinter butuh dipijeti, mungkin dia akan minta sama budaknya untuk mijeti gitu. Karena memang namanya budak ya zaman itu ya memang segala pekerjaan itu dia lakukan. Maka biasanya yang membekam, ya melakukan hijamah itu adalah para budak. Nah, di sini ada namanya Abu Taibah, ya. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin. Setelah dihijamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya 2 bakul makanan. Artinya apa? Memberikan hadiah, ya, sebagai bentuk apa istilahnya? Iwad bagi khidmat atau pelayanan hijamahnya si Abu Taibah ini diberikan 2 bakul makanan, ya. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi, dan kemudian Rasulullah juga memberikan pesan kepada tuannya, ya, berbicara pada tuannya si budak ini, fawada'u anhu min kharajihi, sehingga Rasulullah memberikan sesuatu untuk membantu kharajnya. Apa itu kharaj? Kharaj adalah sesuatu yang diistilahi pada saat dulu itu, kalau budak itu mau mengejar kemerdekaannya, dia mau merdeka, mau dibebaskan oleh tuannya biasanya kemudian meletakkan bagi dia ketentuan. Kamu bekerja selama 1 tahun ke depan, setiap hari kamu menghasilkan uang katalah 1 juta. Nah gitu, kamu menghasilkan uang 1 juta, 1 tahun kamu bisa melazimi itu, kamu saya bebaskan. Nah upaya seorang budak untuk mengejar itu namanya kharaj. Ya, setorannya sama tuannya itu namanya kharaj. Nah pada saat itu ini Abu Taibah karena dia budak,
Maka Rasulullah juga berbicara pada tuannya supaya jasanya membekam Rasulullah itu dihitung di dalam kharajnya. Artinya itu kan menjadi sesuatu apa? Yang bagian daripada pemberian ya ataupun bayaran kepada Abu Thaibah ini karena dia melakukan hijamah. Wa qala inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamah. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya ya sesuatu yang terbaik kalian berobat adalah dengan hijamah. Ini tadi yang kita katakan, ya. Sehingga para ulama mengatakan di sini bahwa ya memang karena memang saat itu eranya pengobatan memang hijamah yang dikenal. Ya, tetapi bukan berarti pengobatan yang lain itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Ya, semua pengobatan adalah ikhtiar untuk kesembuhan, asalkan dia baik, halal, ya, tidak menggunakan sarana pengobatan yang haram. Ya, ada orang berobat pakai barang-barang yang haram, berobat pakai minum khamr umpamanya. Nah, ngapain? Nggak ada kesembuhan dengan makan sesuatu yang haram. Ya, ada orang berobat apa sekarang itu makan minum darah ular. Wah. Nggak tahu tuh obat sakit gatal katanya nanti minum darah ular kobra. Ya, ular ada haram. Ya, darahnya lagi yang diminum. Lebih haram lagi. Apakah ada kesembuhan pada itu? Ya, tapi dia sembuh Ustaz. Ya kesembuhan tapi bukan cara itu yang diridhoi oleh Allah SWT. Buat apa kita nyari kesembuhan dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT? Jadi berobat itu juga ada adabnya, ada aturannya. Apa? Kalau bagi muslim itu diantaranya tidak boleh berobat dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian au inna min amsali dawaikumul hijamata, begitu kata Rasulullah, ya. Atau dalam sini ada syak, ya, ada keraguan dari rawi apakah saat itu Rasulullah bersabdanya inna afdhala ma tadawaitum bihil hijamah atau mengucapkan inna amsala dawaikum, sesungguhnya pengobatan paling baik bagi kalian adalah al-hijamah, ya, al-hijamah. Naam, istamir hatta la nutil alaikum. Assalamualaikum. Qala rahimahullah haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa bin Umar عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. Baik, ini dalil yang lain. Kali ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjama ajrahu. Nah, ini dalil yang kedua. Ya, Rasulullah pernah berhijamah lalu kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk memberi, ya, lalu kemudian aku berikan buat si tukang bekam ini ajrohu, bayarannya. Ya. Nah, ini dua hadis ini menjadi dalil bahwasanya boleh seorang hajjam, ya, seorang tukang bekam mengambil bayaran ataupun menerima bayaran, ya, bukan mengambil bayaran, menerima bayaran dari orang yang memberi bayaran atas jasa apa? Membekam. Ya. Nah, yang menjadi khilaf di kalangan ulama apakah boleh menentukan tarifnya? Nah, di sini yang menjadi khilaf. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Tapi berapapun yang dikasih oleh si orang yang dibekam, maka hendaknya diterima, boleh untuk diterima sebagaimana apa yang disebutkan di dalam dalil ini. Ya, karena di sini tidak disebutkan bahwa orang ini pasang tarif, enggak. Ya, orangnya tidak pasang tarif. Tetapi ketika dia diberi, dia terima. Bahkan yang memberi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullah haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdatu an Sufyan ats-Tsauri an Jabirin an Asy-Sya'bi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. طيب. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini wa bainal katifain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam al-akhda'ain, fil akhda'ain, di tempat
Al-akhda'ain itu di antara kedua fil akhda'ain, berarti di kedua pundak. Sini. Di sini sama di sini. Ya, dua otot pundak ini, di atasnya situ. Wa bainal katifain, dan di antara kedua katifain. Katif itu adalah ini, sendok tangan ini belikat. Kedua belikat. Nah, di situ titik hijamah. Wa atal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Gitu. Lalu kemudian Rasulullah memberikan bayaran atau memberikan ujrohnya kepada si tukang bekam. Kalaulah hal tersebut haram, pastilah Rasulullah tidak memberinya bayaran. Nah, ini menjadi dalil yang lebih sharih lagi, menjadi dalil yang lebih kuat lagi untuk mengatakan atau menyebutkan bahwa tukang bekam boleh menerima bayaran, ya boleh menerima bayaran. Tapi kalau soal tarif lah itu nanti berbeda, ya tidak perlu menentukan tarif, tapi dikasih berapapun diterima saja, ya. Wallahu a'lam. Nah, istamir. Assalamualaikum qala rahimahullah haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdatu an ibni Abi Laila an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka faqala thalathatu asu'in fawada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Taib. Kali ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman. Suatu hari Rasulullah memanggil seorang tukang bekam. Fahajamahu, kemudian membekam beliau. Wasa'alahu, dan bertanya kepada si tukang bekam, kam kharajuka? Berapa kharajmu? Tadi kharaj ya. Berapa kharajmu? Faqala thalathatu asu'in. 3 bakul. Ya, jawabannya dia 3 bakul. Fawada'a anhu sa'an. Kemudian Rasulullah meletakkan buat dia 1 sa', ya, 1 bakul, wa a'tahu ajrahu, dan kemudian memberikan bayarannya. Ya. Tapi di sini jelas bahwa ini kan peristiwanya Abu Thaibah. Sama, orang yang sama dalam peristiwa yang sama merinci dari hadis yang tadi. Bahwa Abu Thaibah tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan Abu Thaibah meletakkan tarif. Apa yang ditanya di sini, Ustaz? Yang ditanya di sini adalah kharajnya. Tahu ya, kharajnya. Bagaimana dia seorang budak, dia punya kharaj berapa sama tuannya? Dia menjawab, kharaj saya adalah 3 bakul. Nah, baik, kalau begitu diberikan oleh Rasulullah 1 bakul, lalu kemudian diberikan bayaran yang lain, ya, untuk sebagai bentuk ujroh, ya, buat dia. Nah, ini juga menjadi dalil bolehnya menerima ujroh. Ya, wallahu a'lam shawab. Nah, terus. Assalamualaikum qala rahimahullah haddatsana Abdul Quddus bin Muhammadin al-Attar al-Basri qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala haddatsana Qatadatu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahili wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Nah, hadis kembali dari Qatadah dari Anas bin Malik. Ini 2 sahabat, ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahili. Adalah Rasulullah SAW itu berhijamah, berbekam di akhda'ain tadi, 2 pundaknya, ya. Wal kahil, kahil itu mana? Posisinya di antara kedua pundak tapi agak sedikit ke atas. Jadi pangkal leher tapi bagian belakang, itu disebut sebagai titik, namanya kahil. Nah, kalau antum belajar bekam nanti diajar itu titik kahil, itu disebutkan sebagai titik paling ajaib, ya, untuk kesembuhan, ya, dan kesegaran tubuh. Kalau dibekam di kahil itu, ya, enak sekali, ya, karena seakan-akan dia sudah 1 titik untuk segala penyakit, katanya begitu, ya, 1 titik itu. Nah, lalu kemudian wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21, dan Rasulullah itu kalau berbekam di tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21 setiap bulan. Kenapa ya? Wallahu a'lam hikmahnya apa.
Tapi kalau antum rutin berbekam, ya antum akan merasakan perbedaannya. Ya, kebetulan Ustaz juga rutin berbekam setiap bulan. Kalau berbekam di tanggal-tanggal 17, 19, 21, itu darahnya yang keluar lebih banyak. Dan rasanya di tubuh itu lebih segar. Ya, subhanallah. Berbanding kalau di tanggal-tanggal yang lain. Apalagi kalau di awal-awal bulan, ini Hijriah loh ya, bukan Masehi loh ya, bukan hitungan kalender Masehi, tapi kalender Hijriah. Tanggal 17, 19 sama 21 itu adalah hari-hari terbaik orang untuk berbekam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Ustadz pernah coba berbekam di awal bulan, itu darah yang keluar tuh sedikit dan enggak di tubuh itu enggak segar, ya. Tapi kalau di tanggal-tanggal ini, masya Allah, ya terasa enak sekali untuk berbekam. Dan wallahu alam ada hikmahnya apa? Tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa beliau dalam riwayat ini menyebutkan beliau berbekam di salah satu daripada tanggal-tanggal tersebut. Nah. Assalamualaikum qala rahimahullah haddatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bimalamin ala dhahril qadami. Baik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama berbekam sedangkan beliau sedang berihram. Ini menjadi dalil bahwa ketika berihram boleh untuk berbekam. Ala dhahril qadami, pada saat itu beliau berbekam di atas bagian atas dari kakinya. Dhahrul qadam, kaki ini bagian atasnya begini, ya. Nah, titiknya yang mana di atas itu tidak dijelaskan secara detail. Ya, tapi saat itu beliau berbekam di sana sedangkan beliau masih menggunakan pakaian ihram. Maka para ulama mengatakan berbekam dalam keadaan ihram boleh-boleh saja. Yang penting tidak boleh jangan sampai nanti ada bulu yang terpotong. Umpamanya berbekam di bagian kepala sini. Ini kan ada satu titik nih di sini di ubun-ubun ini. Nah, kalau orang mau berbekam di sini, ya nanti dia ketika dia mau melubangi untuk mengeluarkan darahnya itu bisa jadi ada rambut yang terpotong. Maka itu bisa merusak ihram. Maka kalau di posisi-posisi seperti itu jangan, karena kekhawatirannya adalah kalau jadi memotong rambut dan sebagainya membatalkan daripada ihram. Tapi kalau di tempat-tempat yang aman berbekam nggak ada masalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Wallahu alam bishawab. Ya, saya kira mungkin cukup ini dahulu. Ya, mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam sebagai bentuk ikhtiar beliau untuk berobat. Dan ini memberikan pelajaran pada kita bahwa sebagai manusia ya kita juga berobat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berobat. Yang kedua bahwa pengobatan hijamah ya memiliki keistimewaan ya sebagaimana karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering berhijamah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.